Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Muhammad Kusumawardana, NIM 1202101065 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 4 pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan proses pembentukan. Pembentukan bumi dan dibentuk oleh tenaga endogen. Yang pertama ada dari gerakan tektonik. Gerakan tektonik merupakan kerak bumi yang memiliki berbagai bentuk dan dicirikan oleh kompleksitas yang tinggi dalam perjalanan sejarah geologi kerak bumi. Batuan yang telah menjadi kusut menjadi lipatan, saling dorong, pecah, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan pegunungan atau pegunungan bukit ataupun palung dalam laut. Yang kedua adalah seisme atau gempa. Seisme adalah bentuk energi dari gerakan gelombang yang ditransmisikan melalui lapisan permukaan bumi, mulai dari getaran samar hingga gerakan liar, yang mampu mengguncang bangunan dan menyebabkan celah di atas tanah. Yang terakhir ada vulkanisme. Ini adalah fenomena di mana materi dipindahkan dari interior bumi dan meletus ke permukaannya. Itu adalah salah satu perwujudan penting dari sifat dinamis bumi. Proses efusi material magmatik ke permukaan bumi sehingga membentuk berbagai struktur vulkanik dan mengalir di atas permukaan disebut vulkanisme. Nah, pembentukan bumi tenaga eksogen yang selanjutnya. Yang pertama ada erosi. Erosi sering juga disebut sebagai pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan terhadap bebatuan yang dilakukan oleh air atau angin dan glacier. Air hujan bisa mengikis permukaan tanah terutama gundul, terutama tanah yang gundul. Tanah itu juga bersama air mengalir ke sungai. Dan air sungai juga dapat mengikis tepi atau bagian dasar sungai. Akibat dari pengikisan tersebut menyebabkan sungai tersebut jadi berbelok-belok dan memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Yang kedua adalah pelapukan. Pelapukan atau weathering merupakan perusakan batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembaban, atau mata angin atau angin. Karena itu, pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Pelapukan dibagi dalam 3 macam, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Yang ketiga adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Pada saat pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai ke laut. Pada saat kekuatan pengangkutan berkurang atau habis, batuan diendapkan di daerah air yang tadi telah terkikis. Karena itu, pengendapan ini bisa terjadi di sungai, danau, ataupun laut. Pembentukan patahan. Patahan terjadi ketika suatu batuan mengalami retakan terlebih dahulu, yang kejadian ini berkaitan erat dengan tekanan dan kekuatan batuan yang mendapatkan gaya sehingga menimbulkan retakan atau fraktur. Tekanan yang diberikan mampu memberikan perubahan pada batuan dengan waktu yang sangat lama dan memberikan gerakan sebesar 1/100 cm dan bahkan sampai beberapa meter. Ini merupakan salah satu contoh gambar dari pembentukan patahan. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Salah satu jenis peta geologi yaitu peta geologi skala 1/50.000. Peta ini memberikan informasi data secara rinci dan sangat membantu dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berkaitan erat dengan daya dukung tanah yang awalnya sangat sulit untuk dilaksanakan. Informasi yang baru diperoleh dari hasil pemetaan geologi skala 1/50.000 sangat akurat dan dapat dilihat secara luas ketebalan lapisan batuan dan sebaran batuan sehingga memudahkan proses perencanaan.
juga proses pemantauan dan proses evaluasi. Dan juga dapat untuk perencanaan pengeboman dalam konstruksi. Selain itu juga bertujuan untuk mempercepat dan menyediakan data dasar dari biologi sebagai sektor pembangunan. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung. Batuan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukan terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Bagaimana cara terbentuknya batuan beku? Yang pertama adalah ekstrusif. Jenis batuan beku ekstrusif merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma di dalam mantel maupun kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif. Pasalnya, proses pembukaan ini terjadi di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah intrusif. Intrusif merupakan proses pembentukan yang terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Yang terakhir adalah hipabisal. Jenis batuan hipabisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi yang terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara yang rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelum dan terkena berbagai jenis pelapukan. Nah, berikut merupakan jenis-jenis batuan dari sedimen. Yang pertama ada batu konglomerat, batu pasir, batu serpi, batu gamping, batu breksi, batu stalaktit dan stalagmit, dan juga batu lempung. Yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari tipe satu batuan yang sudah ada sebelumnya atau yang biasa disebut dengan metamorfosis. Proses pembentukan batuan metamorf. Proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Batuan ini mengalami perubahan kimia atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal yang dikenai panasnya lebih dari 150 derajat Celcius. Batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Batuan metamorf dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama batuan metamorf dinamo, batuan metamorf kotak, dan batuan metamorf kotak pematolosis. Yang pertama, jenis batuan metamorf merupakan maksud saya yang batuan dinamo, metamorf dinamo. Batuan ini merupakan mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya tekanan tinggi yang berasal dari tenaga endogen dalam waktu yang lama serta dihasilkan dalam proses pembentukan kulit bumi dan dipengaruhi tenaga endogen. Batuan metamorf kotak merupakan jenis batuan yang memiliki proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Beberapa contoh dari batuan metamorf ini yaitu batu marmer, batu botolit, batu lakolit, dan batuan sil. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf kontak pneumatolosis. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan uang mengalami proses metamorfose sebagai akibat dari adanya pengaruh dari zat-zat yang ada pada magma. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi kimia mineral dari batuan ini.
Dan yang keempat adalah sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Nah, pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah peristiwa di mana hancur dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan kimiawi ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, faktor terjadinya pelapukan fisik dapat dibagi menjadi dua, yaitu erosi dan perbedaan temperatur. Erosi dapat mempengaruhi pelapukan karena air yang membentuk di antara batuan volumenya akan membesar. Yang terjadi adalah air akan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan. Dan yang kedua adalah karena perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelapukan fisik, di mana batuan yang mengalami proses pembuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin. Apabila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terbelah dan pecah menjadi batuan-batuan yang lebih kecil. Nah, yang terakhir adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan batuan di mana perubahan susunan kimiawi lapuk ikut mengalami pelapukan. Proses pelapukan kimia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hidrasi. Hidrasi adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di permukaan batuan saja. Sedangkan hidrolisa merupakan proses penguraian air atas unsur-unsurnya yang berubah menjadi ion positif dan negatif. Yang ketiga adalah oksidasi. Oksidasi adalah proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi pada umumnya memiliki warna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena kandungan besi dalam batuan yang mengalami pengkaratan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, tetapi batuan akan tetap mengalami pelapukan. Yang terakhir adalah karbonasi. Karbonasi adalah proses pelapukan batuan oleh gas karbon dioksida, di mana gas ini terdapat pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Contoh batuan yang mengalami proses karbonasi adalah batuan kapur. Selanjutnya adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Ini merupakan salah satu contoh dari pelapukan biologi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.